bis iki nang Bali ora payu ora tau mlaku. Iya. Di stikeri Haryanto tok. Payu. Kemarin tuh sampai jadi bahan omongan orang tuh. Haryanto itu buka mana-mana itu udah ada orang kenal. Di Bali udah ada orang kenal, padahal belum ada sampai sana bisnya. Kalimantan tuh barusan Kutai ada aja orang kenal sama Haryanto. Saking udah tingginya benderanya. Wah, bisa enak, Mas. Hah? Bisa enak. Lah ya bis iku biyen ning Bali ora payu, ora tau mangga. Iya ora. Oh, motore itu. Barang ditulisi Haryanto mlaku terus. Iya Mas, bagasi kanan kiri kasan penumpang. Iya, betul. Makasih banyak laporannya. Kapan kamu kalau lihat ada paketan di Haryanto overload, laporan, tetap pasti kamu tak kasih hadiah. Karena nggak mungkin kita mau ngawasin ratusan bis setiap hari, karena kita nggak ada CCTV di bagasi, ya kan? Dan kemampuan kontrol juga pasti terbatas, namanya juga manusia kan. Haryanto jalan berapa ratus satu hari, nggak mungkin bisa kekontrol semua. Makanya aku butuh bantuan kalian. Banyak kok penumpang yang suka laporan, dan aku selalu kasih hadiah ke mereka setiap ada laporan yang bisa aku tindak lanjuti. Jadi kamu semangat bukan buat nyari kejelekan orang, bukan buat nyari kelemahan orang, tapi buat menjaga perusahaan ini agar tetap bisa melayani penumpang dengan baik. Jadi kalau ada orang salah itu jangan dibelain. Karena kalau kamu ngebelain kesalahan dia, nutupin kesalahan dia, berarti kamu ngerusak perusahaan. Dan yang akan kamu hancurkan bukan cuman periuk nasinya dia, tapi juga orang yang hidup sama PO Haryanto selama ini. Makanya aku kalau bilang sama rekan-rekan kerjaku, kamu yang melakukan kesalahan, sama kamu yang tahu ada kesalahan terus kamu diem, kamu semua sama brengseknya. Kalian semua sama-sama berpartisipasi dalam kehancuran perusahaan ini. Udah tahu, aku udah berterima kasih laporannya dan pasti akan aku tindak lanjutin. Makanya aku tadi bilang, kalau kalian suatu saat naik Haryanto, terus tahu ada penumpang, ada kru naikin penumpang gelap tanpa tiket, ataupun ngelihat tuh yang kayak gitu tuh kasusnya dinaikin ke itu, laporan ke kantor. Tak kasih kamu tiket gratis 10. Tapi kamu harus ingat, karena konsekuensinya itu satu kru tak keluarin semua pasti. Jangan bilang kasihan. Kalau kamu bilang kasihan berarti kamu ngelindungin dia, merusak ribuan orang termasuk perusahaan yang dia naungi selama ini, yang menaungi dia selama ini. Untuk armada tambahan, agen yang minta atau pengurus divisi, tetap ACC-nya aku. Agen ketika pasar itu melonjak, itu kita kan tahu biasanya tingkat kepadatan suatu wilayah. Kalau okupansinya dia meningkat, dia butuh armada, pasti dia nelpon orang kantor. Dan itu pasti ntar approvalnya ke aku. Mas, agen Malang misalnya kayak kemarin nih, udah penuh, minta tambahan 1 bis lagi. Aku yang ACC, aku yang ngerain si A yang jalan ke sana, si B yang jalan ke sana, si C yang jalan ke sana. Bis-bis gede-gede Bali tuh ya loh, yang kalian lihat tua-tua biru-biru jelek-jelek gitu. Ditulisin nama PO Haryanto, dijual aku loh. Ada aja yang mau beli. Penuh malah, ya Allah. Emang hebat. Itu kalau ngelihat pasti maniak-maniak premium, Scania, Volvo dan kawan-kawan melek tuh matanya tuh. Haryanto bis begituan aja laku loh. Entahlah, itulah yang namanya kekuatan umat itu, aku bilang. Mereka naik, orang-orang yang naik Haryanto itu rata-rata bukan karena suka sama bisnya, tapi karena memang suka sama Pak Haji, sama karakternya Pak Haji, sama profil perusahaannya. Biasanya kayak gitu rata-rata. Waalaikumsalam. Mas, bagaimana perkembangan Hercules sama Malang? Loh, kamu kan bisa ngelihat sendiri perkembangannya. Di YouTube banyak, di media-media sosial banyak, di grup PO Haryanto Hercules itu juga ada. Dulu kalau kalian masih ingat, aku pernah bikin postingan pakai akun Gazi, nggak tahu sekarang udah hilang mungkin. Aku dulu bilang sama kalian, mungkin kalian nggak bisa jadi saksi perjuangan perusahaan ini dari nol, tapi kalian seenggaknya bisa jadi saksi perjuangan perusahaan ini dalam hal membuka line baru Pekalongan dan Malang. Sekarang udah berapa bulan berjalan, hasilnya seperti apa yang kalian lihat? Wajar nggak kira-kira kalau gue bilang selama ini gue 18 tahun, 19 tahun belum pernah gagal, ya kan? Ya karena hasilnya seperti apa yang kalian lihat. Walaupun dicemooh orang sana sini, Pekalongan, Mas yang lain jualan 90, 110,
Haryanto jualan 140 apa ya bisa laku. Lah nyatanya gimana? Kenyataannya kayak gimana? Malang Mas, di sana bisnya tronton-tronton, SDD dan lain sebagainya. Gua kasih 1526, 1626 second. Laku apa enggak? Terus kalau misalnya laku gimana tuh? Siapa yang salah? Kalian apa gua? Karena aku udah sering bilang sama kalian semua ini loh yang ada di media sosial, kalian itu nggak ada 5% dari marketku gitu. Jadi pengamatan kalian yang 5% ini nggak akan ngerubah yang 95%. Jadi pada dasarnya, pada intinya aku cuma pengen ngomong, aku lebih tahu apa yang terbaik untuk konsumenku daripada kalian. Tuh, paham ya? Itu kan udah bukti, ya kan? Masih mau disangkal lagi? Apa yang mau disangkal? Berarti PO Haryanto di lain Pekalongan yang megang pasar. Aku nggak mau ngomong siapa yang megang pasar. Kamu lihat aja di Pekalongan dan sekitarnya sepanjang jalur Pantura itu. Haryanto laku apa enggak? Okupansinya bagaimana? Jangan dari mulutku. Kamu ngecek, lihat. Bahkan kemarin Lebaran ini, kita jualan 400. PO lain jualan 190 saking nggak lakunya. Banting harga sampai 190. Beda berapa coba? Beda 210.000. Masih laku loh Haryanto, penuh semua. Heran nggak? Heran, orang gua aja heran. Harusnya kalian juga heran. Karena gue juga heran, gue nggak nyangka aja. Segitu kuatnya ya. Segitu kuatnya keinginan kalian untuk membantu perusahaan ini tetap berjalan dan tetap berkembang. Itu kan kalian yang mengangkat derajat kita. Allah mengangkat derajat kita lewat kalian. Salam santun dari Keranji, Bekasi. Semoga Mas Rian sehat selalu. Amin. Sorry aku kalau lagi ngomong nggak baca komen dia. Bilang Kak Bro jangan deket-deket dengan cewek. Wah udah sering banget gue bilangin. Udah sering banget, gue aja sebel, empet. Apalagi lu. Sebel lah. Kenapa deketnya nggak sama gue gitu, malah sama Bro. Apa coba bagusnya Bro? Sama gue juga gantengan gue. Gue masih kelihatan muda tuh, nggak ada kumis. Assalamualaikum Mas, ngapunten Mas, pripun pendapat panjenengan mengenai PO yang baru punya izin prinsip? Kamu udah baca lah pasti, jangan mancing-mancing buat bikin konten yang kayak gini. Udah pernah ada yang bikin konten tuh waktu aku jelasin pagi-pagi itu di channelnya siapa ya, Busrain kalau nggak salah, Busrain ya. Sempet lihat, oh bagus materinya, aku biarin. Kalau soal isinya juga udah tak jelasin di postingan di grupnya ketika mereka mamerin hal itu, jadi kamu bisa cari tahu sendiri. Aku cuman nggak pengen pengusaha-pengusaha itu siapapun itu memberikan edukasi yang buruk kepada publik. Nggak mau. Jangan, karena itu akan merusak citra transportasi. Utamakan fungsi daripada gengsi. Tinggal menunggu penambahan armada tinggal nunggu penambahan armada, betul. Karena ada beberapa titik wilayah yang lagi aku incer dan aku masih terbentur dengan pengadaan armada. Makanya Pak Haji tahun ini aku bilang sama Pak Haji, sama Bapak kan nanya tiap tahun itu, Bapak biasanya nanya, Nang kamu butuh penambahan berapa untuk tahun ini? Karena selama ini setiap tahun Bapak pasti nanyanya kayak gitu. Ntar tinggal aku yang jalani. Aku bilang sama Bapak tahun ini aku butuh 46 armada. Makanya Pak Haji borongin tuh bis-bis yang second yang masih bagus-bagus. Karena memang perbankan kan belum buka sampai Februari 2022. Karena masa pandemi kan. Akhirnya beli cash lah itu. Mulai beli cash bis-bis yang bagus-bagus, second murah-murah, kita permak, kita perbaiki. Kan masih layak banget, joknya kasih jok yang baru ya kan. Makanya ntar mungkin ini kan lagi nunggu masa stabil aja nih, karena bis-bis yang second itu yang kemarin dibeli kan udah pada jalan, walaupun beberapa udah dikirim ke karoseri, nanti dikirim ke karoseri semua. Akhir tahun insya Allah kuartal ketiga tahun ini aku udah mulai bisa mengaplikasikannya ke jalur-jalur yang aku butuhkan. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Mas, gak ada rencana untuk mendirikan repair body? Oh enggak lah, enggak semua harus kita buka.
kita juga harus mikirin rekan-rekan kita, teman-teman kita yang udah beralih usaha ke bidang itu.